Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Kafi. Di sini sebagai pemateri dari mata kuliah Statistika semester 2. Jadi di sini kita akan membahas tentang konsep probabilitas. Jadi apa sih probabilitas itu? Probabilitas itu adalah suatu kemungkinan atau kejadian yang mungkin terjadi di masa depan. Nah, yaitu punya nilai dari 0 sampai 1, di mana 0 itu merepresentasikan suatu kejadian itu tidak akan mungkin terjadi, dan 1 itu pasti mungkin terjadi. Dan di probabilitas sendiri itu ada 3, ada yang klasik, ada yang empiris, dan subjektif. Oke, jadi yang pertama dari konsep probabilitas itu tadi ada yang namanya konsep klasik. Jadi apa sih klasik itu? Klasik itu di mana semua kemungkinan itu punya peluang yang sama. Kayak contohnya di sini kita asumsikan kita punya dadu. Dadu itu kan ada angka 1 sampai 6. Kita mau cari nih berapa sih kemungkinan keluarnya angka ganjil ketika kita melempar sebuah dadu. Kita tahu kan di dalam dadu itu 1 sampai 6 itu kita punya 3 angka ganjil, 1, 3, 5. Nah, caranya menghitung itu gampang banget. Tinggal jumlah hasil yang diinginkan dibagi dengan total dari kemungkinan hasilnya itu. Contohnya di sini kita kan mau cari angka probabilitas angka ganjil yang keluar dari sebuah dadu. Angka ganjil itu kan ada 3 kemungkinan ya yang kita inginkan, ada 3. Sementara total dari semuanya itu ada 6. Jadi tinggal 3 per 6 sama dengan 0,5. Dia peluangnya sama, jadi 50%. Oke, lanjut. Nah, yang kedua nih ada namanya probabilitas empiris. Jadi empiris itu kan artinya nyata ya. Jadi probabilitas empiris ini bisa kita bilang yang nyata gitu atau berdasarkan data historis. Di sini kita punya contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal pada Februari tanggal 1 tahun 2003. Pesawat NASA meledak, dan ini merupakan kali kedua pesawat itu meledak dari 113 misi NASA. Nah, di sini kita mau ngitung nih berapa sih kemungkinan dari keberhasilan pesawat NASA ini. Itu caranya sebenarnya sama aja. Jadi yang pertama tuh angka berhasilnya itu berapa dibagi dengan total dari dia itu terbanginnya berapa. Di sini kan kita tahu ini merupakan kedua kalinya pesawat itu meledak atau gagal. Berarti di sini karena total itu ada 113, berarti 2-nya gagal. Berarti 113 dikurangi 2 itu sama dengan 111 dibagi dengan total semuanya 113, dan kita dapat hasilnya jadi 0,98 atau 98%. Oke, lanjut yang ketiga. Itu ada yang namanya konsep probabilitas subjektif. Sesuai namanya, karena dia subjektif, yaitu probabilitas atau kemungkinan yang berdasarkan asumsi pribadi aja atau pendapat pribadi. Kayak di sini ada contohnya, seseorang yang berharap kalau klubnya itu New England Patriots bisa menang di Super Bowl tahun depan. Terus ada ini juga, seseorang mengestimasikan dia tuh bisa nikah di umur sebelum 30 tahun. Jadi bisa dibilang konsep subjektif probabilitas ini adalah konsep di mana berdasarkan asumsi pribadi aja. Jadi nggak bisa kita hitung juga. Lanjut, kita masuk ke aturan dalam menghitung probabilitas. Jadi kita punya 3 aturan dalam menghitung probabilitas. Yang pertama ini ada special rules atau aturan khusus. Jadi apa sih special rules itu atau aturan khusus? Jadi aturan khusus atau special rules itu adalah dia itu sifatnya itu mutually eksklusif. Jadi mutually eksklusif itu adalah dia itu tidak bisa terjadi secara bersamaan. Makanya dia kalau digambar, ini dia kayak gini, 2 bulan ini dia nggak saling bersinggungan. Nah, cara ngitungnya itu gimana? Jadi kita ada rumus di sini, probabilitas dari A atau B. Kalau kita mau mencari probabilitas A atau B, itu rumusnya adalah probabilitas si A kita tambah probabilitas si B. Contohnya ini, kita asumsikan A itu adalah kartu King dan B itu adalah kartu Heart. Jadi di sini kita mau cari kemungkinan atau probabilitas dari berapa sih kemungkinan kita dapat kartu King atau kartu Heart dari satu deck kartu. Jadi di sini kita tahu satu deck kartu itu kan ada 52 ya. Sementara kartu King-nya itu ada 4 dan kartu Heart-nya itu ada 13. Sesuai rumus ini aja. Jadi cara kita mencari kemungkinan A atau B itu gimana?
tinggal kita tambahin dua kemungkinan ini. Jadi probabilitas A ditambah probabilitas B. Probabilitas A itu kan kita tahu di sini A itu king, itu ada 4 kartu dari 52. Jadi kita bisa langsung tulis aja di sini 4 per 52 ditambah kartunya itu ada 13, jadi 13 per 52. Itu tinggal kita tambahin aja. Ini kita tambahin jadi 17 per 52 atau hasilnya 0,326%. Jadi kemungkinan kita dapat kartu king atau kartu heart dari satu deck kartu itu berapa sih? Itu ada segini 0,326 atau 32% lah. Oke, sekarang kita masuk ke konsep cara menghitung probabilitas yang kedua. Jadi kalau yang pertama tadi kan ada yang special rules, nah yang keduanya ada yang general rules. Kalau yang special tadi kan dia itu sifatnya mutually eksklusif atau dia tidak bisa terjadi secara bersamaan. Nah kalau general itu kebalikannya, dia bisa terjadi secara bersamaan. Makanya kalau kita lihat di gambar ini, dia itu saling bersinggungan gitu, saling memotong. Kalau tadi kan kepisah satu-satu, nah dia jadi saling bersinggungan gitu karena dia bisa terjadi secara bersamaan. Nah, kita ambil contoh di sini. Ini masih mirip yang tadi. Kita mau menghitung berapa sih kemungkinan kita ngambil kartu itu keluarnya yang kita inginkan. Jadi kita mulai dari rumusnya dulu. Rumusnya itu kurang lebih sama. Jadi probabilitas A atau B itu sama dengan probabilitas A ditambah B dikurangi sama ini probabilitas A dan B-nya. Jadi ada bedanya cuma di sini doang, jadi dikurangin. Contoh di sini kita mau mencari berapa sih probabilitas dari kartu yang kita cari antara king, heart atau king of heart. Jadi di sini kita sama seperti tadi, langsung kita tulis saja dari probabilitas A itu kan ada 4 per 25 kan. 4 per 25 dari mana? Dari adanya 4 kartu king dari 52 kartu. Satu deck tadi kan 52 kartu. Di sini kita dapat 4 per 25. Terus yang kedua ini 13 dari 52. Ini satu dari 52. Yang ini 13 dari 52. Ini kita dapat 13 per 52. Yang ini yang kemungkinan A dan B. Jadi ada satu kartu yang king of heart. Jadi dia 1 per 52. Terus sama seperti tadi, tinggal kita jumlahin aja. 4 tambah 13 tambah 1 dikurang 1 itu hasilnya 16 per 52 atau 0,37 atau 30%. Aturan menghitung probabilitas yang ketiga. Jadi yang ketiga itu adalah complement rules. Jadi apa sih complement rules itu? Kurang lebihnya complement rules itu menjelaskan kalau peluang itu yang terjadi sama yang tidak terjadi itu hasilnya itu sama dengan 1. Maksudnya gimana? Jadi di sini kita ada contoh grafik. Ini tuh probabilitas A. Nah ini tuh probabilitas yang bukan A. Jadi sesuai yang tadi dibilang, complement rules ini menjelaskan probabilitas yang mungkin terjadi dan tidak mungkin terjadi itu sama dengan 1. Atau yang di rumus 1 dia begini, probabilitas A ditambah probabilitas yang bukan A itu sama dengan 1. Kenapa 1? Karena 1 itu merupakan 100%. 100% itu kan sama dengan 1 kan, 100 per 100. Jadi intinya tuh dia ngejelasin kalau dari nilai satu kotak ini itu nilainya itu 1 atau 100%. Mungkin kita masuk ke contoh soal yang lebih gampang. Kita misalkan yang A ini adalah orang yang lulus ujian. Nah, yang tidak A ini berarti orang yang tidak lulus ujian. Nah, di sini misalkan kita mau mencari berapa sih presentasi orang yang lulus ujian. Kita di sini misalkan kita udah tahu nih yang nggak lulus ujian itu adalah 58%. Kita cuma tahu data yang nggak lulus ujian itu 58%. Sementara yang lulusnya itu kita nggak tahu berapa. Nah, di sini kita mau cari berapa sih nilai orang yang lulus ujian. Dari data ini kita bisa pakai ke rumus yang ini. Jadi rumusnya itu kan probabilitas A ditambah probabilitas yang bukan A sama dengan 1. Ya udah di sini karena kita mau mencari probabilitas A, itu rumusnya ini sama dengan 1. Ini dia pindah ruas. Karena dia pindah ruas plus jadi minus, jadi dikurangi
probabilitas yang bukan A. Yang bukan A. Nah, kita tahu kan yang bukan A itu kan tadi 58% atau 0,58. Jadi kita lanjutin aja probabilitas A, sedangkan 1 dikurang 0,58. Karena tadi dari 58% ini. Jadi probabilitas A atau orang yang lulus ujian itu sama dengan 1 dikurangi 0,58 atau 0,42 atau 42%. Dan itu juga bisa dipakai buat menghitung sebaliknya. Misalkan di data itu cuma ada yang lulus ujian, berarti sama aja, tinggal kita balik aja, ini yang pindah jadi minus. Oke, sekarang kita lanjut ke materi distribusi normal. Materi ini sebenarnya masih berkaitan atau bersinggungan dengan materi sebelumnya tentang probabilitas. Jadi di materi ini tuh ada, kita bahas bell curve sama z-score. Yang pertama bell curve, atau yang kita tahu dengan kurva lonceng, karena bentuknya itu kayak lonceng. Jadi sebenarnya singkat aja ya, ini tuh sebenarnya bisa dibilang tuh sesuai namanya kurva lonceng. Di sini tuh ada garis vertikal yang sini nih dari kiri ke kanan ini. Ini tuh bisa dibilang X, sumbu X, dan ini nih yang garis putus-putus ini sumbu Y. Makanya dia dibilang tuh kurva lonceng karena dia itu sebenarnya kurva, dan yang ini yang kayak lonceng itu sumbunya, kurvanya. Terus tambahan lagi mungkin di bawah kurva ini kan ada arsiran gini ya. Ini tuh punya total nilai itu sama dengan 100% atau 1. Di mana di kirinya itu 0,5, di kanannya itu 0,5. Jadi distribusi normal tuh bisa dibilang tuh kayak visualisasi lah. Kita mau lihat kayak graf gambar berapa persen sih kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi. Nantilah di contoh soal kita bakal jelasin lebih jelas lagi. Oh ya, di sini tuh ada juga namanya z-score. Ini rumusan nih, yaitu z sama dengan x dikurang mu dibagi standar deviasi, di mana x itu adalah data, mu itu adalah mean atau rata-rata, dan standar deviasi itu sendiri. Terus di sini juga ada rumus standar deviasi. Rumusnya itu akar sigma dari x dikurangi x bar kuadrat dibagi n. X bar itu rata-rata ya, mean. Jadi x bar sama mu itu sebenarnya sama aja, cuma beda lambangnya aja. Kenapa ada rumus ini? Karena nanti ada case di mana standar deviasinya itu nggak diketahui. Jadi kita harus nyari sendiri. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung lanjut ke soal aja kali ya. Di sini ada 3 soal. Masing-masing tuh punya level yang berbeda-beda. Kita mulai dari basic dulu. Nomor 1. Seorang siswa mengikuti ujian matematika di kelasnya. Dari data yang diberikan, diketahui bahwa rata-rata nilai kelas adalah 70. Dengan standar deviasinya 10. Siswa tersebut memperoleh nilai 85. Hitunglah nilai z-score tersebut. Dari sini kan udah jelas ya. Kita diminta buat ngitung z-score-nya. Rumus z-score kan tadi ya,
Z sama dengan X dikurangi mu dibagi standar deviasi. Z sama dengan X-nya itu kan ini, 85. Jadi 85 dikurangi rata-ratanya itu 70 dibagi sama standar deviasinya 10. Nah, ini tinggal kita jumlahin aja. Ini jadi 15. Aduh, dibagi 10 sama dengan 1,5. Dapat hasilnya 1,5. Nah, habis itu kita harus cek dulu nih dari Z table-nya. Nih di sini. Buat kita tahu di distribusi table itu nanti gimana. Oke, tadi kan kita dapat nilai Z-nya 1,5. Berarti 1,5 tuh di sini. Nih, itu ada di 0,9332. Berarti nilai Z-table ya itu di 0,9332 atau 93%. Di mana nanti dia di gambarnya itu bakalan begini. Di apa kurvanya. Ini kurang lebih di ini kan gini ya kalau kurva ya. Ini min 1, ini min 2, ini 1. 1,5 tuh kurang lebih di sini nih. Nah, ini berarti dari sini sampai sini dari ujung itu kita arsir itu nilainya berarti dari sini ke sini itu 93%, 93% atau 0,933 tadi. Buat gambar yang lebih jelas mungkin nanti akan saya berikan di gambar berikutnya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Di sini diketahui sebuah perusahaan memiliki rata-rata gaji itu 5 juta dengan standar deviasi 400.000 dan salah satu karyawan menerima gaji 5,6 juta. Berdasarkan data tersebut, hitunglah nilai Z-score karyawan dan tentukan persentase karyawan yang memiliki gaji lebih rendah darinya dengan menggunakan tabel Z. Nah, itu sebenarnya kurang lebih sama kayak tadi ya. Kita cari Z-score dulu. Rumus itu kan Z sama dengan X dikurang mu dibagi standar deviasi. X-nya itu kan di sini 5,6 juta ya. Dikurang rata-ratanya 5 juta. Dibagi 400.000. Ini jadi 600 dibagi 400. 600 bagi 400.000 di sini hasilnya sama ya, 1,5. Nah, 1,5 itu kan tadi kalau kita lihat di table itu 0,9332 atau 0,93% lah. 93%. Kita dapat 0,9332 atau 93%. Nah, tadi kan ditanya tentukan persentase karyawan yang memiliki gaji lebih rendah darinya. Berarti
Di sini kita tahu orang yang punya gaji lebih rendah itu 93%. Dari mana? Dari tabel tadi 0,93. Nah, buat gambar di kurva loncengnya itu seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini lebih bisa dibilang lebih susah dari yang sebelumnya. Karena di sini kita nggak tahu standar deviasinya tuh berapa. Jadi kita harus cari dulu. Nah, di sini kan di soal diketahui nilai yang diperoleh 5 mahasiswa adalah 65, 70, 75, 80, 90. Salah satu mahasiswa mendapatkan nilai 80. Hitunglah rata-rata nilai kelas. Kemudian hitung standar deviasi dari data tersebut. Setelah itu tentukan nilai Z-score-nya. Nah, berarti sebelum kita nyari Z-score dulu, kita harus tahu nilai rata-rata sama standar deviasinya. Cara nyarinya gimana? Kita mulai dari rata-rata dulu dah. Nilai rata-rata itu kan semua total ini nih, yang nilai yang ada, kita bagi dengan jumlah datanya. Contoh ini kan ada 65, 70, 75, 80, 90, dibagi jumlahnya kan ada 5. Ini berarti kan 350 per 5 atau 76. Jadi rata-ratanya itu 76. Nah, kita udah dapat rata-ratanya. Sekarang kita hitung standar deviasinya. Tadi kan rumus standar deviasi ini ya. Akar dari sigma X dikurangi X bar kuadrat dibagi N. Ini. Nah, buat X-nya sendiri kan di soal kita tahu X-nya itu kan 80. 80 nih. Nah, kalau yang di standar deviasi ini, X-nya itu kita nggak pakai 80 doang. Tapi kita semuanya nih, 65, 70, 75, 80, 90, semuanya satu-satu kita hitung. Karena di sini kan ada tanda sigma ya, berarti keseluruhannya. Jadi kita harus hitung satu-satu dulu nih. Contoh misalnya kita dari 65 dulu. 65 dikurangi X bar itu rata-rata. Rata-rata kan tadi 76. 76 sama dengan minus berarti ya. Minus 11 kuadrat. Yang ini 70 dikurangi 76 sama dengan minus 6 kuadrat. Terus 75 dikurangi 76 sama dengan minus 1 kuadrat. Sama dengan 80 dikurangi 76. Ini berarti 4.
Ini 90 dikurangi 76 sama dengan 14 kuadrat. Ini kita hitung satu-satu, berarti totalnya oke. Ini kita hitung hasilnya dapat 370. Berarti kan di sini nilai ini kita udah dapat 370 dibagi N. N-nya itu kan tadi 5 ya, karena jumlah nilainya tuh ada 5. Di sini 5. Berarti kita dapat standar deviasinya itu, oh ya ini akar ya, sorry. Berarti kita dapat standar deviasinya itu akar 74. Atau kalau kita hitung berarti 8,6. Dari soal ini kita udah dapat nih nilai X-nya itu 80. Karena yang diminta tuh 80. Standar deviasinya kita udah dapat berapa? 8,6. Sama rata-ratanya kita udah dapat tadi 76. Udah tinggal kita masukin doang. Z kan sama dengan X dikurangi mu sama per standar deviasi. Ini berarti 80 tadi dikurang 76 per 8,6. Nih ya, sesuai ini ya, X 80, standar deviasinya 8,6, mu-nya rata-ratanya 76. Ini berarti kita dapat 4 dibagi 8,6. Sini kita dapat 0,47. Kita dapat nih nilai Z score nih 4,87. 0,47, sorry. Karena kita udah dapat nilainya Z score, kita tinggal lihat ke tabelnya aja. 0,47 kalau di sini itu nilainya. Ini 0,47 berarti di sini. Berarti ini ya 0,68. Berarti 68%. Berarti di sini nilainya itu 68%. Jadi kita tahu nih untuk mahasiswa yang dapat nilai 80 itu di atas rata-rata dari 68% siswa tersebut. Nah, buat gambar di bell curve-nya yang lebih jelas bakalan ditunjukin di sini.
Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya tentang materi atau mata kuliah statistika semester 2 ini, terutama tentang konsep probabilitas. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang menonton videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.